love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way where seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a. He will make a. My God will make a way. He will make a way. God will make a Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali untuk berdoa bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk doa teduh. Mari kita berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi panggilan ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita akan menyanyi bersama-sama dengan satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya yang boleh kita rasakan, kita alami hari demi hari. Mari kita menyanyikan lagu ini 2 kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih
karena kasih setia Tuhan yang boleh kami alami hari demi hari. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan dosa, terima kasih untuk keluarga, dan terima kasih secara khusus Tuhan, kami boleh datang kembali untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan. Tuhan, kami sungguh rindu Engkau mau memberkati akan kebaktian doa pada malam hari ini. Engkau tahu kami masing-masing dengan pergumulan kami, dengan kebutuhan kami, dengan kerinduan kami. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau mau mendengar doa-doa kami. Biarlah Tuhan hadir dimanapun kami berada. Engkau menjamah kami, Engkau mendengar doa kami, dan Engkau memberkati kami melalui pujian, melalui firman Tuhan, dan melalui doa yang kami panjatkan bersama. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat malam. Senang sekali kita hari ini bisa berkumpul dalam kebaktian doa. Dan hari ini kita akan membahas satu topik tentang di manakah hartamu. Dan kita akan membahas dari firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ke 24. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak sekali orang yang mengukur keberhasilannya dengan melihat apa yang dicapai atau dipunyai oleh orang. Seperti contohnya dalam gambar berikut ini, ada orang yang pendidikannya luar biasa, pendidikannya begitu tinggi, sehingga membuat orang lain ini melihat, wah, ini adalah orang yang berhasil, orang yang mempunyai masa depan yang sangat cerah, pasti berhasil. Yang kedua adalah biasanya orang mengukur keberhasilannya itu dengan mempunyai profesi atau pekerjaan yang baik. Mungkin orang itu melihat, oh, apakah pekerjaannya ya, atau mungkin apakah jabatannya, apakah tinggi? Oh, jika iya maka banyak orang dunia ini akan melihat orang ini akan berhasil, sukses, rasanya tuh luar biasa berhasil dengan melihat profesinya saja, dengan melihat pendidikannya. Dan yang terakhir adalah properti atau harta. Banyak orang melihat tingkat keberhasilan dari apa yang kita punya, apa yang menjadi milik kita. Misalnya jika rumah semakin besar, mewah, dan bagus, maka orang lain akan melihat bahwa ini, wah, semakin berhasil. Dengan mobil yang keren, bagus, bermerek, maka orang langsung melihat, wow, ini orang-orang yang luar biasa. Lalu juga mungkin dengan apa yang dipakai di dalam tubuh kita. Kalau saya gambar di sini ada seperti mungkin diamond, ada juga mungkin kita memakai barang-barang yang branded seperti baju, seperti mungkin tas, atau yang lain-lainnya, barang-barang lainnya yang bermerek, yang terlihat di luar, apalagi kalau mereknya di depan dan terlihat, nah itu kelihatannya, wah ini orang mungkin hartanya banyak, dan orang kaya, hidupnya nyaman juga enak. Bapak Ibu Saudara, orang dunia ini mengukur keberhasilan atau tidaknya itu biasanya berhubungan dengan seperti itu. Ada harta, ada uang,
atau mungkin status yang dimiliki. Dan ketika kita tidak memiliki itu, maka kita akan merasa kehilangan rasa aman kita. Kita menjadi khawatir, kita menjadi tidak aman dengan kalau kita tidak memiliki harta, uang, atau mungkin pekerjaan dan hal-hal lainnya. Bapak Ibu Saudara, tanpa dipungkiri bahwa hidup kita ini, kita memerlukan namanya uang, money. Tanpa uang, kita akan sulit sekali untuk menjalani hidup ini. Bapak Ibu dapat melihat, kita lihat saja banyaknya pengeluaran dan juga tagihan yang kita terima selama sepanjang sebulan ini atau mungkin sepanjang tahun ini. Kalau kita lihat ternyata ada banyak sekali pengeluaran yang harus kita lakukan. Menurut data yang saya baca dari satu artikel menjelaskan tentang bagaimana orang Amerika ini memakai uangnya. Dan paling banyak adalah rumah. Mungkin orang Amerika harus membeli rumah dengan mungkin membeli rumah dan juga melakukan cicilan rumah, gas, listrik, air, lalu juga terbesarnya juga dengan mobil, mungkin harus cicilan mobil juga. Ada juga makanan, ada juga insurance, healthcare, tax, keperluan sehari-hari, lalu juga entertainment dan lain-lainnya. Melihat banyaknya keperluan yang kita perlukan, tentunya kita akan mencari pekerjaan yang baik, gaji yang cukup stabil, dan angka baiknya jika kita ini bisa saving dan juga mempersiapkan untuk keperluan masa depan kita atau masa tua kita. Di dalam ayat yang kita baca barusan dikatakan seperti ini. Dalam Matius pasal 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Apakah artinya ini? Apakah artinya kita tidak boleh menabung? Apakah kita tidak boleh mempersiapkan masa depan atau hari tua kita? Kita bilang kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, di sini Alkitab memberitahu kepada kita bahwa semua harta yang ada di bumi ini nilainya hanyalah sementara. Semua yang ada di bumi ini tidak bernilai kekekalan. Jadi hidup kita ini hanya difokuskan, jika hidup kita ini kita memfokuskan saja hidup kita untuk mencari harta yang berada di bumi, yang hanya bernilai sementara itu, maka semuanya akan sia-sia. Ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Sama seperti pasir, yang ketika kita mencoba untuk menggenggam banyak dan juga erat dan keras, maka kita juga pasti akan kehilangan pasir itu. Tetapi nyatanya, banyak orang yang mencari harta dunia untuk menjadi fokus di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, dengan adanya uang, dengan adanya harta, maka ada perasaan aman, ada perasaan tenang. Jadi ada orang-orang yang fokus bekerjanya seharian, mengambil mungkin banyak shift dalam pekerjaan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta, properti. Dengan adanya itu semua, dengan adanya harta, dengan adanya semua barang-barang yang ada di dunia itu, fokusnya itu, ketika dia mendapatkan itu, maka di dalam hatinya ada perasaan aman, secure, perasaan aman dengan adanya harta itu. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah nyata berita yang saya baca beberapa waktu lalu. Jadi kisah ini adalah ada seorang anak remaja, dia berumur 17 tahun. Dia lahir dari keluarga yang sederhana, biasa-biasa saja, dan pada saat itu maksudnya anak-anak tuh banyak sekali dengan adanya gadget. Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita semua sulit sekali sekarang hidup tanpa gadget. Dan apalagi anak-anak sekarang, anak-anak muda, di mana mungkin teman-temannya semua memakai gadget dengan elektronik yang canggih, seperti gambar berikut ini. Nah, anak ini melihat di teman-teman pergaulan mereka itu semua memiliki mungkin laptop, HP, gadget, alat-alat elektronik yang tercanggih. Dan tentu anak yang 17 tahun ini, dia merasa ada kerinduan, pasti pengen juga untuk memiliki barang-barang yang dipunya orang-orang lain. Tapi ya keluarganya sederhana dan tidak bisa membeli yang secanggih-secanggih itu. Dan dalam beberapa waktu kemudian,
Bapak Ibu Saudara, anak ini pulang dengan segala yang gadget yang ada. Jadi dia pulang ke rumah, tiba-tiba barang-barang itu tuh yang seperti di layar ini, gadget-gadget yang terbaru, yang termahal, yang edisi terakhir, semua ada di rumahnya. Orang tuanya tentu curiga, "Ini barang dari mana?" Ditanya sama anak ini, "Barang dari mana?" Bertanya-tanya terus, "Ini barang dari siapa? Apakah ini pinjam? Apakah ini beli? Kalau pinjam, punya siapa? Kalau beli, ini uang dari mana?" Jadi anak ini selalu, berusaha untuk mengelak. Jadi mama ini tanya terus ke anaknya, "Ini dari punya siapa sih, punya siapa?" Dalam waktu yang cukup lama sekali. Sampai pada akhirnya karena sudah terlalu lama sekali ditanya, dan pada akhirnya anak ini mengaku. Jawabannya Bapak Ibu Saudara sangat mengagetkan saya dan ini pasti mengagetkan buat Bapak Ibu Saudara juga. Dia bilang begini, "Aku menjual ginjal aku dan uangnya aku pakai itu semua untuk membeli gadget-gadget yang ada." Jadi Bapak Ibu Saudara dia membeli gadget-gadget itu dengan menjual ginjalnya, dia menjualnya di black market, dia dapat uang banyak, setelah itu dia beli-beli barang-barang yang dia pengen beli. Bapak Ibu Saudara ketika orang tuanya mendengar perkataan dari anak ini, langsung dia terkejut, menangis, sedih, dan rasanya dikatakan bahwa dia itu seperti jatuh dari langit, mendengar bahwa anaknya rela menjual ginjalnya demi mendapatkan barang-barang yang bersifat sementara saja. Barang-barang yang bersifat hanya beberapa tahun saja. Bapak Ibu Saudara, ini hanya salah satu contoh saja di mana manusia ini menjadikan harta, benda, atau uang itu menjadi fokus utamanya. Harta di dunia ini hanya bersifat sementara. Seperti yang dibeli anak-anak ini, laptop, gadget, yang dibeli dengan ginjalnya. Hanya beberapa tahun saja semua barang ini akan berganti dan selalu ada yang baru. Sama seperti dalam Alkitab dikatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat akan merusaknya. Jika harta kita berupa mungkin pakaian mewah pada saat ini, barang-barang mewah, suatu saat nanti pasti akan rusak dan pasti kita akan membuangnya. Mungkin ada juga beberapa orang mengatakan bahwa harta saya adalah makan makanan yang mahal, makanan-makanan yang wah, harganya mahal sekali. Pasti suatu saat nanti akan expired, akan busuk. Jika harta kita berupa rumah, mobil, barang-barang lainnya, semuanya itu seiring dengan waktu akan rusak dan tidak akan ada selama-lamanya. Belum lagi kalau kita ini ditipu orang, atau ada orang yang kita kehilangan barang kita, ada orang yang mencuri. Harta yang berada di bumi ini mengingatkan kepada kita bahwa semua ini hanya bersifat sementara, dan ketika kita ini fokus untuk mencari hal-hal yang sementara saja itu, maka sia-sialah hidup kita. Lalu, apakah yang harus menjadi fokus kita, prioritas kita sebagai orang Kristen? Di dalam ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Fokus dari orang Kristen adalah untuk mencari harta yang ada di surga, di mana ini semua bersifatnya bernilai kekekalan. Fokus di dalam hidup kita tidak lagi mencari hal-hal yang sebenarnya sifatnya sementara di bumi, tetapi sesuatu yang bernilai kekal. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah, kita telah ditebus oleh darah anaknya Yesus Kristus. Kita yang seharusnya binasa, tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Lalu apakah yang menjadi fokus kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Fokus kita adalah mencari harta di surga. Saya ulangi, fokus kita sebagai anak-anak yang telah ditebus, kita harus mencari harta yang ada di surga. Kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, bukan yang lain. Bukan harta, bukan uang, bukan barang.
Hanya Tuhan yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa kita ini tidak bisa mengabdi akan dua tuan. Apakah Tuhan kita adalah Allah? Apakah Mamon, yang artinya harta kekayaan, barang-barang semua yang didapatkan dalam dunia ini? Ketika kita mengabdi kepada Mamon, Bapak Ibu Saudara, maka sudah pasti kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mencari keinginan daging dan memuaskan keinginan mata kita. Itu hanya yang ingin kita puaskan. Allah dapat berkata seperti ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tapi Mamon bisa berkata, carilah sebanyak mungkin yang kamu bisa. Uang, uang, uang. Dengan cara apapun, pokoknya uang. Allah berkata, janganlah menipu. Janganlah pernah berdusta atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Berbuatlah jujur dan adil dalam semua yang kita lakukan. Nah, Mamon bisa berkata seperti ini. Hei, tipulah semua orang. Kalau misalkan kita ini bisa cuan, kita ini bisa untung, mengapa tidak? Kalau Allah bisa berkata seperti ini, kamu tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Janganlah kamu khawatir dengan apapun juga. Mamon bisa berkata, hei, kita harus mengkhawatirkan segala apapun itu. Kita harus khawatir dengan masa depan kita, dengan apapun itu semuanya, dengan kehidupan sehari, dengan uang kita, harta kita. Nah, kita harus khawatirkan itu. Allah bisa berkata, kuduskanlah hari Sabat. Tapi Mamon berkata, hei, kita harus memanfaatkan hari Sabat. Kita tidak boleh istirahat. Kita harus terus bekerja. Kenapa? Ketika kita bekerja, kita akan untung. Kita akan harta kita semakin banyak. Dan kita nanti bisa beli ini, kita bisa beli itu. Kita harus mencari sebanyak-banyaknya. Jangan istirahat, jangan istirahat. Kita harus bekerja supaya kita cuan. Bapak Ibu Saudara, betul seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-21. Karena dikatakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seperti tema pada malam hari ini, di manakah hartamu? Di manakah harta kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita cari saat ini? Apakah kita menaruh hati kita dengan apa yang ada di bumi, atau berada di kekekalan? Bapak Ibu Saudara, dari hari ini firman Tuhan boleh mengajarkan kita bahwa harta di dunia ini sifatnya hanya sementara. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, tapi karena kita pasti membutuhkan harta di dunia ini. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita tidak boleh menjadikan harta itu segala-galanya dalam hidup kita. Sampai kita tidak ada waktu dengan Tuhan, sampai kita sibuk bekerja untuk mencari harta, kita tidak ada waktu dengan Tuhan, dan kita tidak punya waktu bahkan dengan keluarga kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa untuk kita mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan Allah. Jangan mencari apa yang ada di dunia ini. Jangan mencari mamon. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Marilah kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini boleh menegur, mengingatkan kita untuk kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh sekali menegur kami. Kami tahu ya Tuhan, kadang-kadang mungkin kami lupa, kadang-kadang kami memprioritaskan dalam hidup kami ini, kami memprioritaskan dengan harta-harta yang ada di dunia, hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat tidak kekal. Namun kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menegur kami agar sungguh kami hanya memprioritaskan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari, kami boleh mencari wajah Tuhan. Kami mau mencari kerajaan surga terlebih dahulu dari dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, mungkin kami dalam hidup kami sering khawatir, kami sering sekali khawatir dengan apa yang kami punya. Namun kami yakin percaya bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berikan kami kan iman kepadamu saja ya Tuhan, agar sungguh kami boleh terus senantiasa bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami terus untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita masuk dalam doa, yaitu mujizat itu nyata. Mari kita berdoa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat bagi kita. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama berdoa. Pertama-tama kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan kita yang Tuhan sudah peliharakan kepada kita semua sampai saat ini. Mari kita bersyukur juga untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua dan anak-anak, bahkan mungkin cucu kita. Mari kita juga bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita boleh bekerja. Mari kita bersyukur untuk vaksin yang Tuhan sudah sediakan melalui pemerintah. Banyak di antara kita yang sudah mendapatkan vaksin yang pertama, bahkan ada juga yang mendapatkan yang kedua. Mari kita bersyukur untuk hal itu. Mari kita bersyukur untuk pemerintah yang concern, yang perhatian, yang memikirkan kesejahteraan kita semua. Mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan dan Bapa yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam masa pandemik ini, Tuhan masih menjaga akan kesehatan kami. Sehingga kami semua diberikan kesehatan, dan kami pada malam hari ini boleh sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan jaga, yang Tuhan peliharakan, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk suami, untuk istri, bahkan untuk cucu yang Tuhan berikan dalam hidup keluarga kami. Tuhan, kami tahu bahwa semuanya itu adalah berkat-Mu, adalah kasih-Mu, dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kami pekerjaan, sehingga kami boleh bekerja, kami boleh mendapatkan penghasilan yang boleh mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Tuhan, ini adalah berkat Tuhan bagi kami. Kami mau mengucap syukur. Tuhan, kami juga bersyukur untuk vaksin yang Tuhan sediakan melalui kebaikan pemerintah untuk kesejahteraan dan kesehatan kami semua. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk bisa mendapatkan vaksin. Ada saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan vaksin yang pertama. Ada juga yang mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Tuhan, berikan kami imun tubuh yang baik, supaya kami boleh sehat selalu Tuhan. Terima kasih untuk vaksin yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemerintah yang selalu memikirkan kesejahteraan bangsa dan negara.
Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih untuk apapun yang mereka sudah lakukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan karena kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk pelayanan kita hari Minggu ini. Kita akan berdoa untuk pelayanan Sunday School atau anak-anak sekolah minggu. Mari kita mendukung akan Jocelyn, guru sekolah minggu kita yang akan mengajar pada hari Minggu ini. Kita juga berdoa untuk kebaktian umum, dewasa, pemuda yang pengkhotbahnya yaitu Pendeta Agus Gunawan. Mari kita berdoa supaya setiap kita bisa partisipasi di dalam ibadah ini dan kita semua boleh diberkati Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk pelayanan English Service. Pembicara kita dalam minggu ini yaitu penginjil Jason Min. Mari kita doakan juga hamba Tuhan ini supaya dia juga boleh dipakai Tuhan. Mari kita berdoa untuk pelayanan atau ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih. Walaupun pandemi ini belum lewat dan kami masih belum bisa beribadah on site, tetapi kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah online. Tuhan, kami sungguh rindu hidup rohani kami boleh tetap Tuhan jaga. Kerinduan kami untuk beribadah boleh Tuhan pelihara. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia dan mempersiapkan diri kami masing-masing setiap hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, biarlah orang tua boleh mengingatkan mereka, membimbing mereka untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan berkati Jocelyn yang akan memimpin atau mengajar anak-anak sekolah minggu. Berkati persiapannya dan berkati pelayanannya. Dan berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pemuda dewasa, ibadah umum. Kami rindu Tuhan Kau berkati akan hamba-Mu, Pendeta Agus Gunawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semua yang melayani Tuhan dan beribadah. Biarlah Tuhan kami semua boleh diberkati melalui pujian, melalui firman. Dan betul-betul kami boleh dibukakan untuk mengerti akan isi hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk English Service. Tuhan kami bersyukur untuk penginjil Jason Min yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau juga urapi akan hamba-Mu ini, pakai dia menjadi saluran berkat untuk anak-anak yang mengikuti ibadah di English Service. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan berdoa untuk pelayanan 3D. Jikalau Bapak Ibu yang sudah berkomitmen tahun yang lalu untuk terlibat di dalam pelayanan misi, entah dalam bentuk dana, daya, ataupun doa, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa menggenapi komitmen kita. Dan kita semua sebagai jemaat, kita juga berdoa supaya kita semua boleh terlibat di dalam pelayanan misi dalam 3D ini. Kita bisa menyerahkan dana kita juga bisa terlibat di dalam doa, dan kita juga bisa menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pelayanan 3D ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kalau kami boleh mengenal Tuhan, boleh percaya Tuhan Yesus, itu karena ada orang yang mau dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Tuhan, kalau kami melihat orang-orang di sekitar kami, masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Masih banyak orang yang belum pernah mendengar Injil Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu Engkau mau membangkitkan jemaat-Mu, gereja-Mu, sehingga kami mau terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pelayanan misi. Kami bersyukur Tuhan untuk sekian banyak jemaat kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan misi. Mereka sudah berjanji kepada Tuhan, mereka sudah berkomitmen untuk mendukung pelayanan misi, entah dalam bentuk dana, entah dalam bentuk doa, atau mereka menyerahkan diri mereka sendiri dan bersedia untuk dipakai Tuhan. Engkau berkati Tuhan akan anak-anak-Mu ini. Kau berkati kerinduan hati mereka.
Biarlah apa yang mereka janji di hadapan Tuhan, boleh Tuhan genapi. Tuhan, kami juga sungguh rindu, kami semua boleh terlibat, mendukung di dalam pelayanan misi. Entah itu di dalam doa kami, di dalam dana, juga di dalam menyerahkan diri kami. Kami sungguh rindu boleh dipakai Tuhan, supaya lebih banyak orang mendengar Injil, lebih banyak boleh mengenal Tuhan, lebih banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Allah Peduli, Allah Mengerti. Sebelum kita melanjutkan doa kita. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendukung saudara kita Teddy dan Iliana yang sedang berduka saat ini. Bapak Teddy, Bapak Angga Kanaan, papa daripada Bapak Teddy Halim, dan Bapak mertua dari Ibu Liana sudah berpulang dipanggil Tuhan. Dan tentu saja mereka tidak bisa pulang ke Indonesia saat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati, memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tahu dan percaya bahwa orang tua yang mereka kasihi sudah terlepas dari segala penderitaan sakit penyakit. Dia sudah bersama dengan Tuhan di tempat yang senang. Mari kita berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, hidup kami berasal dari Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan juga akan membawa kami ke rumah-Mu. Tuhan, tapi secara manusia kami sulit untuk menghadapi kenyataan perpisahan. Dan hamba-Mu bisa mengerti Tuhan bagaimana perasaan daripada saudara kami Teddy dan juga Liana. Mereka saat ini sedang berduka bersama dengan anak mereka Raymond dan Vina. Karena ayah atau ayah mertua yang mereka kasihi sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan, kami tahu hati mereka pasti kehilangan, hati mereka pasti sedih dan berat. Kami berdoa supaya Tuhan mengirim roh penghibur-Mu untuk menghibur mereka, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati kepada mereka. Biarlah mereka selalu diingatkan bahwa Bapak Angga Kanaan sudah bersama dengan Tuhan. Dia sudah terlepas dari segala penderitaan sakit penyakit. Dia sudah senang bersama dengan Tuhan karena dia anak-Mu. Dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia sudah diselamatkan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Dan dia senang bersama Tuhan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, hiburkan dan kuatkan keluarga yang sedang berduka ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita tetap berdoa untuk Pak Rizwan Wijaya, supaya Tuhan menolong, supaya obat-obatan yang disuntikan, yang dimakan itu betul-betul boleh Tuhan berkati, sehingga memberikan kesehatan kepada Bapak Rizwan. Kita berdoa untuk Ibu Sheni yang kena cancer. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan kepada Ibu Sheni. Kita juga berdoa untuk Ibu Sandra yang baru saja dioperasi supaya cepat recover-nya. Mari kita berdoa untuk ketiga saudara-saudari kita yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sekali lagi berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Rizwan Wijaya. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dia dari segala macam kelemahan tubuh dan sakit penyakitnya.
Biarlah Tuhan obat yang diberikan dan ataupun yang disuntikan betul-betul boleh Tuhan berkati sehingga boleh memberikan kesembuhan untuk Bapak Rizwan Wijaya. Kami berdoa untuk Ibu Sheni juga Tuhan, Engkau sendiri tolong anakmu ini. Dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia mengalami kesakitan, Tuhan hadir. Tuhan berikan pertolonganmu. Tuhan memberikan kekuatanmu. Dan Tuhan berikan damai di dalam hatinya, supaya setiap malam dia bisa tidur dan dia bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan Immanuel selalu hadir dan menolong menopang dia. Kami berdoa untuk Ibu Sandra yang baru saja dioperasi, Tuhan tolong supaya dia boleh cepat recover dan dia bisa sehat kembali, boleh bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan. Kau berkati akan Ben suaminya, Tuhan bela keluarga ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa khusus untuk banjir yang terjadi di daerah Jabodetabek. Kita berdoa untuk pemerintah yang menangani masalah banjir di ibu kota dan sekitarnya. Dan kita juga tahu begitu banyak masyarakat, di antaranya banyak anak-anak Tuhan juga yang terkena dampak. Mari kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memelihara mereka, mencukupi kebutuhan mereka hari demi hari, dan jauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit. Mari kita mendukung mereka yang terkena korban banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ingat akan negara Indonesia, khususnya daerah Jakarta dan sekitarnya. Akhir-akhir ini terjadi banjir yang begitu menelan korban banyak. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintah diberikan hikmat Tuhan, diberikan tanggung jawab, dan mereka mau melakukan dengan sungguh-sungguh dan memberikan pertolongan kepada korban banjir, penduduk-penduduk yang dirugikan karena barang-barang mereka rusak, mobil dan rumah mereka tenggelam. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan khususnya dan juga masyarakat pada umumnya yang terkena dampak banjir, yang harus mengungsi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melindungi mereka. Tuhan jaga kesehatan mereka. Tuhan sendiri yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan biarlah mereka sungguh boleh melihat Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk memperhatikan dan menolong mereka. Dan mereka juga boleh mengalami kasih-Mu dan berkat-Mu di dalam keadaan yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk negara Amerika. Kita tinggal di sini, kita wajib berdoa untuk pemerintahan Amerika. Kita berdoa untuk federal government, kita berdoa untuk presiden dan wakil presiden, kita berdoa untuk anggota kabinet, untuk pimpinan kongres dan hakim agung. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai posisi kedudukan dan banyak keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Mari kita berdoakan supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan atas negara ini, sehingga mereka boleh memimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk negara Indonesia, negara Amerika khususnya, dan untuk pemerintahannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk negara di mana kami saat ini tinggal. Kami berdoa untuk negara Amerika yang didirikan oleh anak-anak Tuhan yang rindu supaya negara ini boleh dipimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa mendukung pemerintahan dari negara Amerika ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong baik presiden maupun wakil presiden, anggota kabinet, pimpinan kabinet, dan juga setiap orang yang terlibat di dalam pemerintahan, supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mereka bisa mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu.
yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati akan negara Amerika ini, supaya negara ini boleh hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, dan boleh memuliakan Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi negara-negara lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan mengakhiri doa kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri dengan satu pujian, Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah sumber berkat kami, Allah yang sudah mendengar doa kami mau bersyukur dan berterima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri akan kebaktian doa kami pada malam hari ini, dan kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penyertaan kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita doa teduh, kebaktian doa malam hari ini selesai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa pada malam hari ini. Biarlah kita selalu tekun di dalam doa dan kita boleh mengalami kuasa doa. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.
kasih.